Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas salah satu metode untuk menentukan solusi awal dari masalah transportasi. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode NWC atau Northwest Corner, yaitu metode pojok kiri atas, bahasa mudahnya. Hari ini di video ini kita akan membahas metode Vogel untuk menentukan solusi awal. Nanti kita akan lihat perbandingannya. eh, Apakah lebih efisien dari metode Vogel kah atau metode NWC? Nanti kita akan lihat perbandingannya. Untuk metode Vogel ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah kita cari dua biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Kemudian langkah kedua adalah hitung selisih dari dua biaya terendah tersebut. Kemudian pilih selisih biaya terbesar pada baris atau kolom tersebut. Jika terdapat biaya yang sama, maka pilih salah satu. Kemudian alokasikan produk sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan pada sel yang memiliki biaya terendah. Nah, ini yang menjadi kata kunci ya. Sel yang memiliki biaya terendah, itu yang kita pilih untuk kita naikkan nilainya. Kemudian pada baris atau kolom yang memiliki selisih besar tersebut. Kemudian baris atau kolom yang telah diisi penuh tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses penghitungan selanjutnya. Kemudian kita ulangi lagi langkahnya pada langkah A sampai semua produk dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Kita langsung saja ke penerapannya. Di sini sudah ada masalah yang ingin kita selesaikan. Contohnya di sini kita punya 3 gudang, yaitu gudang Banjarbaru, gudang Banjarmasin, dan gudang Martapura. Kemudian ada 3 toko di Sultan Adam, Sungai Lulut, dan Belitung. Dan di sini sudah ada persediaan untuk masing-masing gudang, kemudian permintaan untuk masing-masing toko. Dan untuk masalah ini adalah masalah yang berimbang ya, masih berimbang. Jadi total persediaan itu masih sama dengan total permintaan. Nanti kita akan bahas di video yang lain tentang masalah yang tidak berimbang. Misalkan permintaannya lebih tinggi kah atau persediaannya lebih banyak. Kita akan bahas di video yang lain nanti. Dan untuk di metode Vogel ini, langkah pertamanya tadi adalah kita hitung selisih baris dan selisih kolom. Cara menghitungnya seperti apa? Yaitu kita cari dua biaya paling rendah di setiap baris atau di setiap kolom. Kita masuk ke baris pertama misalkan. Di baris pertama ini kita cari dua biaya paling rendah, yaitu biaya di Sungai Lulut sama Belitung, yaitu 10 sama 12. Selisihnya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Kemudian di Banjarmasin, kita lihat dua biaya paling rendah ada di mana? Ada di 6 sama 4 ini, yaitu selisihnya adalah 2. Kemudian di Martapura, kita lihat dua biaya paling rendah adalah 25 sama 28, maka selisihnya adalah 3. Kemudian untuk di kolom Sultan Adam, kita lihat dua biaya paling rendahnya adalah 16 sama 6, maka selisihnya adalah 10. Oke, di kolom Sungai Lulut, dua biaya paling rendahnya adalah 10 sama 8, maka selisihnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, di Belitung, dua biaya paling rendahnya adalah 12 sama 4, maka selisihnya adalah 8. Oke. Setelah kita mencari selisih baris dan selisih kolom, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat angka yang paling besar mana atau selisih yang paling besar di antara 2, 2, 3, 8, 2, 10. Yang paling besar adalah 10, maka kita pilih kolom ini. Oke, seperti langkah-langkah ini. Kita pilih selisih biaya paling besar pada baris atau kolom tersebut. Maka kita pilih kolom ini, Sultan Adam, yaitu dengan selisih 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah di langkah D, alokasikan produk sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan pada sel yang memiliki biaya paling rendah. Oke, setelah kita memilih kolom Sultan Adam ini, maka kita pilih biaya paling rendah di kolom Sultan Adam, yaitu ada di sini, di kolom di sel 6 ini. Maka di bagian yang sel yang kosong ini kita alokasikan sebanyak mungkin produknya. Oke, di gudang Banjarmasin kan persediaannya 1.600 nih. Tapi permintaannya 3.000.
maka di sini kita bisa isi maksimal 1600. Maka di sini sudah habis, di sini bersisa 1400. Maka untuk di sini sudah tidak bisa diisi lagi, kemudian baris 2 sudah tidak kita ikutkan untuk penghitungan selanjutnya. Oke, nah kita ulangi lagi langkahnya. Kita hitung selisih baris dan selisih kolomnya. Untuk di baris pertama masih sama, selisihnya masih 2 ya. Karena 2 biaya paling rendahnya masih 10 sama 12. Kemudian di baris 2 sudah tidak kita ikutkan. Kemudian di baris ketiga selisihnya adalah 3, yaitu 25 sama 28. Kemudian di kolom pertama, ingat 6 di sini sudah tidak kita ikutkan ya, karena alokasinya sudah habis tadi. Maka di sini bersisa 16 sama 30. Oke, maka selisihnya adalah 14. Kemudian di kolom kedua, ingat 8 di sini sudah tidak kita ikutkan, maka dia bersisa 10 sama 25. Maka dia bersisa 15. Kemudian untuk di kolom ketiga, 12 sama 28 selisihnya adalah 16. Oke. Nah, dari 2, 3, 16, 15, 14 kita pilih 16. Karena dia paling besar. Oke. Maka kita pilih kolom Belitung. Setelah kita pilih kolom Belitung, kita cari biaya yang paling rendah di mana? Apakah 12 atau 28? Ya, 12. Karena dia paling kecil, maka sel yang ini yang kita maksimalkan isinya. Di gudang Banjarbaru, dia persediaannya 2.400, sedangkan permintaan dari toko Belitung adalah 1.200. Maka kita isi maksimal berapa di sini? Yaitu 1.200 kan? Nah, seperti itu. Di sini permintaannya sudah habis, di sini sudah tidak bisa diisi lagi. 2.400 di sini bersisa 1.200. Oke, maka kolom Belitung sudah tidak bisa kita isi lagi, maka tidak kita ikutkan di proses penghitungan selanjutnya. Oke. Langkah selanjutnya masih sama, kita hitung selisih baris dan selisih kolomnya. Oke. Untuk di baris pertama, dia bersisa 16 sama 10, maka selisihnya adalah 6. Di baris kedua, oke, baris kedua sudah tidak kita ikutkan ya, sudah tidak kita hitung lagi. Kemudian di baris ketiga bersisa 30 sama 25. Maka selisihnya adalah 5 di sini. Di kolom pertama bersisa 16 sama 30. Ingat ya, baris kedua sudah tidak kita ikutkan. Maka selisihnya adalah 14. Kemudian di kolom kedua 10 sama 25 masih 15. Kemudian di kolom ketiga karena dia sudah habis ya, maka di sini tidak kita hitung lagi selisihnya. Oke. Dari 6, 5, 15, 14 yang paling besar adalah 15. Maka kita pilih kolom Sungai Lulut. Kemudian setelah kita pilih kolom Sungai Lulut, kita pilih biaya yang paling rendah di mana? Yaitu ada di sini. Banjarbaru ke Sungai Lulut ini dengan biaya 10. Maka di sel yang ini kita maksimalkan produknya. Di gudang persediaannya masih 1.200. Kemudian permintaan di Sungai Lulut 1.400. Maka kita isi 1.200 kan. Itu. Maka di sini bersisa 200. Oke. Maka di sini sudah habis ya di Banjarbaru Sultan Adam. Itu. Di baris pertama sudah habis, tidak kita ikutkan lagi di penghitungan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Baris pertama sudah habis, baris kedua sudah habis, baris ketiga, oke, masih ada 30 sama 25. Selisihnya adalah 5. Kemudian di sini kita tambah lagi. Di baris pertama karena dia bersisa 30, cuma bersisa satu sel ini, maka kita tulis 30. Di baris kedua hanya bersisa 25, kita isi 25 di sini. Baris di kolom ketiga sudah tidak ada ya. Oke. Dari 30 sama 25 kita pilih 30. Karena dia paling besar di antara 30 sama 25. Oke. Maka kita pilih sel yang ini. Sel ini kan ya cuma sisa satu aja yang kosong.
Maka kita maksimalkan sel yang ini. Permintaannya sisa 1400, kemudian persediaannya 1600. Maka kita isi 1400 di sini. Oke, di baris di kolom pertama sudah habis. Kemudian di sini bersisa 200. Oke. Kemudian karena sisa satu sel yang kosong, maka langsung kita isi 200, tidak apa-apa. Langsung kita isi 200. Nah, bisa kita lihat di sini untuk solusi awalnya, sebentar. Untuk solusi awalnya bisa kita tuliskan 1200, kemudian 1600, kemudian 1400, kemudian 200. Nah, ini adalah solusi awal dengan menggunakan metode Vogel. Kemudian setelah kita mendapatkan solusi awal, langkah selanjutnya adalah kita optimalkan dengan metode MODI yang sudah kita bahas kemarin. Langkah-langkahnya masih sama. Kita hitung UI sama VJ-nya, seperti itu. Ini. Kita lihat lagi metode MODI kemarin ya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode. Kita di sini pakai metode Vogel. Kita sudah dapatkan solusi awalnya berbentuk seperti ini. Kemudian kita hitung UI sama VJ-nya. Gitu. Untuk di sini UI, untuk di sini VJ. Oke. Sebagai nilai awal, U1 itu kita beri nilai 0. Itu adalah defaultnya seperti itu. U1 pasti 0. Kemudian kita hitung VJ berdasarkan sel yang ada isinya atau sel yang sebagai variabel dasar. Oke. V berapa yang bisa kita cari? UI-nya 0, maka yang bisa kita cari adalah V2 sama V3. Oke. Rumusnya adalah CIJ sama dengan UI tambah VJ. 10 sama dengan berapa tambah 0? Ya, 10. Kemudian 12 sama dengan 0 tambah berapa? Ya, 12 di sini. Oke. Kemudian yang mana lagi yang bisa kita cari? Ya, ini U3. U3 didapatkan dari 25 sama dengan berapa tambah 10? 25 sama dengan berapa tambah 10? Yaitu 15 ya. Oke, yang mana lagi yang bisa kita cari? Ya, V1 didapatkan dari 30 sama dengan 15 tambah berapa? Ya, 15 di sini ya. Oke. Selanjutnya yang bisa kita cari adalah U2. 6 sama dengan 15 tambah berapa? Yaitu negatif 9. Oke. Setelah kita menghitung UI sama VJ-nya, langkah selanjutnya kemarin adalah kita hitung nilai XIJ. XIJ adalah untuk sel-sel yang kosong. Oke, untuk sel-sel yang kosong. Kita lihat yang kosong ada di mana aja. Di sini, di sini, sini, sini. Ada 4 sel yang kosong. Untuk sel yang pertama, Banjarbaru Sultan Adam. Langkahnya tadi adalah sel yang kosong ini sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. 16 kurang 0 kurang 15, yaitu sama dengan 1. Kemudian di sel yang ini, cara mencarinya adalah 8 kurang negatif 9 kurang 10. 8 kurang negatif 9 sama dengan 17. 17 kurang 10 sama dengan 7. Oke. Kemudian untuk sel yang ini, 4 kurang negatif 9 sama dengan 13, 13 kurang 12 sama dengan 1. Maka di sini 1. Untuk di sel yang ini, 28 kurang 15 kurang 12 sama dengan 1. Nah, kita cek di sini. Apakah ada
yang bernilai negatif kah? Apakah ada yang bernilai negatif dari sini? 1711 sudah tidak ada yang negatif, maka bisa dikatakan bahwa solusi ini adalah sudah optimal. Solusi ini sudah optimal. Kemudian untuk biayanya berapa jadinya? Maka biayanya adalah bisa kita hitung Z-nya adalah 10 kali 1200. 10 kali 1200 tambah 12 kali 1200 tambah 6 kali 1600 tambah 6 kali 1600 6 kali tambah 3 kali 1400 tambah 25 kali 200. Oke, kita coba pakai kalkulator ya. Sepuluh kali 1200 di sini 12.000. Kemudian di sini 14.400, di sini 9.600 tambah 3 kali 1.400. 3 kali 1.400. Oh, 30 ya. Oke, salah. 30 kali 1.400. Di sini adalah 42.000. Di sini 5.000. Nah, kita jumlahkan ya. 12.000 tambah 14.400 tambah 9.600 tambah 42.000 tambah 5.000. Nah, hasilnya adalah 83.000. Dan ini adalah biaya minimum dari masalah transportasi yang ini. Nanti kita bandingkan sama metode metode NWC, apakah nanti apakah iterasinya lebih optimal yang ini kah? Ini kan cuma satu iterasi kan, sudah optimum. Ini iterasi pertama. Ternyata kalau pakai metode Vogel cuma satu iterasi nilainya sudah optimum, yaitu 83.000. Nanti kita bandingkan dengan metode NWC ya. Kita lanjutkan lagi, kita cek jika kita menggunakan metode NWC apakah lebih efisienkah dibandingkan dengan metode Vogel. Karena kita menggunakan metode Vogel tadi cuma satu iterasi langsung optimal. Nah, kita coba bandingkan dengan metode NWC. Metode NWC kemarin kita lihat langkah-langkahnya adalah sebentar. Nah, intinya dari metode NWC ini adalah kita mengisi mulai dari pojok kiri atas. Oke, pojok kiri atas yang di mana? Maka kita mulai dari sel yang ini, Banjarbaru ke Sultan Adam. Kita isi paling maksimal di sini yaitu 2.400 ya. 2.400. Kemudian di sini sudah habis, tidak bisa diisi. Kemudian di sini bersisa 600. Kemudian pojok kiri atas lagi yang mana? Dari yang ini, yang mana yang pojok kiri atas? Itu di sini, yaitu Banjarmasin ke Sultan Adam. Maka di sini kita isi paling maksimal 600. Oke. Di sini bersisa 1.000. Di sini habis sudah. Oke. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini pojok kiri atas ada di Banjarmasin ke Sungai Lulut. Di sini kita lihat Sungai Lulut permintaannya 1.400 tapi persediaannya bersisa 1.000 ya, kita isi 1.000 di sini. Kemudian lagi di sini maka sudah habis ya, tidak bisa kita isi. Kemudian di sini
Dari Sungai Lulut permintaannya 1.400 tapi persediaannya 1.600 ya. Kita isi 1.400. Oke, sini. Oke, sebentar ya, seperti ada yang salah. Oke, sini bersisa 400. Oke, karena sudah kita alokasikan 1.000 tadi ke Sungai Lulut, maka kita isi 400 di sini. Di sini sisa 1.200, maka di sini 1.200. Nah, ini adalah nilai awal dari metode NWC. Kita copy ke sini ya, 2.400 dan 600, kemudian 1.000, kemudian 400, di sini 1.200. Nah, ini adalah solusi awal dengan menggunakan metode NWC. Nah, langkah selanjutnya dengan metode MODI masih sama ya, langkah-langkahnya kita hitung UI sama VJ-nya untuk setiap baris sama kolom. Di sini UI, sini VJ. U1 itu kita kasih nilai 0 sebagai defaultnya, maka nilai selanjutnya bisa kita cari adalah nilai V1 yang sini ya. Karena di sini 16. Selanjutnya nilai yang bisa kita cari adalah di sini, yaitu negatif 10. Karena 16 tambah negatif 10 sama dengan 6. Oke, selanjutnya bisa kita cari adalah V2. V2 didapatkan dari 8 sama dengan berapa dikurang 10? Ya, 18. Oke, langkah selanjutnya bisa kita cari adalah mencari U3. Didapatkan dari 25 ini, 18 tambah berapa? 25 sama dengan 18 tambah 7. Oke, kemudian kita bisa hitung V3 dengan mencari 28 ini sama dengan 7 tambah berapa? Yaitu 21. Nah, setelah kita menghitung UI sama VJ-nya, langkah selanjutnya adalah kita hitung sel yang kosong ini. Sel yang kosong ada di mana aja? Ini ada 4. Kita yang ke sini dulu. Kita hitung nilai XIJ-nya, yaitu XIJ sama dengan 10 kurang 0 kurang 18, yaitu negatif 8. Kemudian di sini 12 kurang 0 kurang 21 sama dengan 12 kurang 21 sama dengan negatif 9. Oke. Kemudian di sini 4 kurang negatif 10 kurang 21. 14 kurang 1 negatif 7. Kemudian di sini 30 kurang 7 kurang 16. 30 kurang 7 adalah 23, 23 kurang 16 sama dengan 7 ya. Nah, kita lihat yang paling negatif yang mana? Yang paling negatif adalah di sel yang ini. Oke, negatif 9 ini. Maka ini yang akan kita naikkan nilainya. Kita pilih sel yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat lintasannya, lintasan stepping stone-nya. Nah, kita buat lintasan stepping stone-nya. Alurnya seperti apa? Alurnya adalah seperti kemarin. Anggap saja nilai yang ada isinya ini adalah sebagai batu. Kemudian yang kosong ini sebagai air. Konsepnya adalah kita harus melompat ke batu, kemudian kita harus kembali ke posisi awal lagi. Dan setelah lompat kita harus belok. Intinya seperti itu. Sudah ada di video sebelumnya tentang stepping stone. Jadi dari sini kita melompat ke, sebentar ya, kita pakai ini saja. Dari sini, sebentar. Dari negatif 9 ini kita lompat ke 1200.
Oke, dari 1200 kita lompat ke 400. Kemudian dari 400 kita lompat ke 1000, dari 1000 ke 1600, dari 600 ke 2400, ke 2400 kembali lagi ke negatif 9. Nah, lintasannya seperti itu ya. Kemudian kita kasih tanda positif sama negatifnya. Di posisi awal itu tandanya adalah positif. Kemudian negatif, positif, dan seterusnya. Selang-seling seperti itu. Maka di sini negatif, sini positif, negatif, positif, negatif. Oke. Langkah selanjutnya adalah dari sel yang negatif ini 2400, 1000 sama 1200, kita lihat dari ketiga nilai ini 1200, 1000 sama 2400, yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 1000. Yang paling kecil adalah 1000. Maka sel yang tandanya positif kita tambah 1000, sel yang tandanya negatif kita kurangi sama 1000. Oke, sel yang tandanya positif kita tambahkan 1000, sel yang tandanya negatif kita kurangi sama 1000. Kita buat di tabel yang baru ya. Maka di sel yang ini jadi 1000. Kemudian di sini jadi 200. Kemudian sini jadi 1400. Kemudian di sini jadi 0. Kemudian di sini jadi 1600. Kemudian di atas di sini jadi 1400. Kemudian sudah habis ya. Oke. Kemudian kita lihat sel yang bernilai 0 ini kan habis kan? Itu jadi variabel non dasar. Dia kita hapuskan di sini. Dia jadi variabel non dasar. Oke. Jadi ini adalah hasil dari iterasi pertama dengan menggunakan solusi awal menggunakan NWC. Langkah selanjutnya masih sama. Kita hitung UI sama VJ-nya. UI, kemudian sini VJ. U1 pasti 0. Di sini kita bisa cari 16. Karena 16 sama dengan 16 tambah 0. Kemudian di sini adalah negatif 10. Oke. Mana lagi yang bisa kita isi? Di sini 12 ya. Karena diambil dari sini. Oke. Yang mana lagi yang bisa kita isi? Yaitu di sini. Di sini 16. 12 tambah 16 sama dengan 28. Oke. Kemudian yang mana lagi yang bisa kita isi? Yaitu V2. V2 ini didapatkan dari 25 ini sama dengan 16 tambah berapa? Yaitu 25 sama dengan 16 tambah 9. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hitung sel yang kosong isinya berapa aja. 10 kurang 0 kurang 9. 1. 4 kurang min 10, 14. 14 kurang 12, 2. Oke. Langkah selanjutnya. 8 kurang min 10. 8 kurang min 10, 18. 18 kurang 9. 18 kurang 9, yaitu 9. Di sel yang ini. 30 kurang 16 kurang 16. 30 kurang 32, yaitu negatif 2. Nah, masih ada yang negatif nih. Nah, maka nilai di sini akan kita naikkan nilainya gitu. Sama kita pakai stepping stone juga. Maka alurnya adalah kita buat lintasannya. Kalau kita melompat, ingat kalau kita melompat ke sini, maka kita harus belok ke atas. Dan di atas kan ini air kan, karena selnya kosong. Jadi kita harus melompat ke batu atau melompat yang ke ada nilainya ini. Maka solusinya adalah kita dari negatif 2 ini kita melompat ke 200, kita lompat ke 1000, setelah 1000 ini kita lompat ke 1400, kita lompat lagi ke nilai awal. Jadi alur yang seperti itu lintasannya. Dari sini ke sini, sini ke sini,
sini ke sini, baru sini ke sini. Nah, alurnya seperti itu. Kemudian kita kasih tanda. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Oke. Dari bagian yang dari sel yang negatif ini, nilai yang paling kecil adalah 200. Oke, dari 1400 sama 200 nih, yang paling kecil adalah 200, maka sel yang bertanda positif kita tambahkan sama 200, sel yang bertanda negatif kita kurangi sama 200. Oke, kita copy bagian ke bawah sini. Maka di sini 200, di sini 0, kemudian sini 1200, sini 1200, sini 1600, dan sini 1400. Ingat, yang sel yang bernilai 0 kita jadikan variabel non dasar seperti itu. Nah, langkah selanjutnya masih sama lagi, kita hitung UI sama VJ-nya. Oke, masih panjang ini. U1 pasti 0, di sini pasti 16, di sini negatif 10, kemudian di sini 14, kemudian di sini adalah 11. Oke. Kemudian di sini 12. Nah, untuk detailnya mungkin silakan kalian detailkan secara mandiri aja. Di sini saya langsung hitung UI sama VJ-nya tanpa mendetailkan karena sepertinya ini cukup panjang iterasinya untuk menghemat waktu ya. Jadi setelah kita hitung UI sama VJ-nya, kita cross check sekali lagi ya. Apakah benarkah 12 ini adalah 0 tambah 12, kemudian 25 ini 14 tambah 11, untuk di sini 30 sama dengan 14 tambah 16, untuk 6 di sini 16 kurang 10, di sini 16 sama dengan 0 tambah 16. Sudah benar ya. Langkah selanjutnya adalah kita hitung sel yang kosongnya dengan cara UI sama dengan XIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Maka di sini 10 kurang 0 kurang 11, di sini min 1 berarti. Kemudian di sini 8 kurang min 10, 18 kurang 11 7. Oke. Kemudian di sini 4 kurang min 10, 4 kurang min 10, 14 kurang 12 2. Kemudian di sini 28 kurang 14 kurang 12 sama dengan 2. Wah, ternyata masih ada yang negatif nih, yaitu di sel yang ini. Di sel yang ini. Maka ini kita naikkan seperti itu. Oke, ini kita naikkan. Kita buat lintasannya berbentuk seperti ini. Di sini ke sini. Oke, lintasannya seperti itu ya. Kemudian kita buat tandanya. Di sini positif, di sini negatif, sini positif, sini negatif. Oke, karena titik awal itu selalu positif, langkah selanjutnya adalah negatif dan seterusnya, selang-seling ya. Kemudian kita lihat sel yang paling negatif, yang bertanda negatif adalah 1200 sama 1400. Maka sel yang bertanda negatif ini yang paling kecil adalah 1200 ya. Maka sel yang bertanda positif kita tambahkan sama 1200, sel yang negatif kita kurangi sama 1200. Maka di sini jadi 1200. Kemudian di sini jadi 0, di sini 1600, kemudian sini 1400, kemudian sini 1200. Kemudian di sini 1200. Oke, kemudian jangan lupa sel yang bertanda negatif, sel yang nilainya 0 tadi sebagai titik awal. Intinya sel yang nilainya negatif ya, yang nilainya 0 itu jadi variabel non dasar. Nah, jadi seperti ini. Kita cek UI sama VJ-nya lagi. UI, VJ. U1 pasti 0, kemudian langkah selanjutnya adalah sini 10, sini 12, kemudian mana lagi ya bisa ya? U3 sama dengan
sini 15 ya. Kemudian sini 15, kemudian di sini adalah negatif 9. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita cek sel yang kosong. Ini 16 kurang 0 kurang 15, 1. Di sini 8 kurang min 9, 17. 17 kurang 10, 7. Kemudian di sini 4 kurang min 9, 13. 13 kurang 12, 1. Kemudian di sel yang ini 28 kurang 15 kurang 12. 28 kurang 27 yaitu 1. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada nilai yang bertanda negatif, maka tabel ini sudah optimal. Bisa kita hitung nilainya. Ini kita hapus dulu. Oke. Maka nilai Z-nya adalah kita kalikan biaya sama banyak produk yang dikirim. Z sama dengan, sepertinya tabel ini sama dengan yang metode sebelumnya ya. Sudah sama, oke. 1200, 1200, 1600, 1400, 200. Oke. Sudah sama. Oke, sebentar. Sepertinya di sini 200 ya. Kita cek. Ya, sini harusnya 200. Oke. Sudah sama seperti metode Vogel sebelumnya. Kita lihat di sini ada berapa iterasi kita lihat tadi. Nah, ini adalah iterasi pertama. Ini kedua, kemudian ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Ya, 5 iterasi. Jadi, dengan metode Vogel, dia cuma 1 iterasi. Kemudian, dengan metode NWC, ternyata 5 iterasi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini adalah metode Vogel, dia itu lebih efisien iterasinya. Iterasinya lebih sedikit nanti. Kenapa? Karena nilai awalnya sudah mendekati nilai optimum. Nilai awalnya sudah mendekati nilai optimum. Sedangkan untuk metode NWC, walaupun cara mencari nilai awalnya cukup mudah ya dengan metode pojok kiri atas, tapi nilai dari solusi awalnya itu jauh dari kata optimum. Makanya iterasinya cukup panjang kalau kita menggunakan metode NWC ini. Jadi intinya metode NWC solusi awalnya itu lebih mudah didapatkan, tapi iterasinya lebih panjang. Dan metode Vogel solusi awalnya itu mungkin cukup panjang langkah-langkahnya, tapi iterasi untuk mengoptimumkannya lebih sedikit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kita dalam apakah solusi yang kita dapatkan ini sudah optimal atau bukan. Kita bisa menentukan distribusi barangnya dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, ini untuk mempermudah saja sebenarnya. Untuk ngecek apakah jawaban kita nanti versi manual, apakah sudah benarkah dengan versi Excel-nya gitu. Jadi nanti silakan kalian buat tabelnya seperti ini. Ini adalah kolom di tabel yang ini adalah tabel biaya. Jadi biaya dari Banjarbaru ke Sultan Adam ini adalah 16, kemudian Banjarbaru ke Sungai Lut 10. Itu silakan kalian buat seperti ini tabelnya. Kemudian untuk di tabel ini adalah tabel distribusi barangnya. Jadi yang tertulis di sini adalah banyak barang yang dikirimkan nanti. Kemudian untuk persediaannya kita di sini kita pakai rumus ya, sama dengan sum sum B4 sampai D4, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi ini adalah suatu rumus ya, bukan diisi manual. Kemudian yang di bagian sini juga kita pakai rumus juga ya. Kita perbesar aja. Nah, di sini sama dengan sum
Oke, kita enter, kemudian kita tarik ke sini. Oke. Nah, untuk di bagian sel yang ini tidak kita isi manual ya, karena di sini nanti diisi oleh Microsoft Excel-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin meletakkan biaya minimumnya di sini. Maka di sini untuk di sel ini kita kasih rumus gini, sama dengan sum produk. Beda sama sum biasa ya, karena sum produk itu adalah perkalian kurang lebih seperti matriks. Nah, sum produk, kemudian kita pilih bagian yang ini. Oke, sudah. Kemudian kita kalikan sama bagian yang ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kenapa masih 0 ya? Karena distribusi barangnya belum kita tentukannya di sini. Untuk distribusi barangnya nanti kita pakai Microsoft Solver yang ini. Oke. Nah, kita pakai Microsoft Solver. Ada di bagian data. Di bagian data, kemudian silakan cari Microsoft Solver. Jika belum ada, silakan klik Analysis Tool yang ini. Kemudian silakan dicentang di bagian Solver Add-in, kemudian diklik OK. Nah, kita reset dulu. Nah, bagian mana saja yang harus kita isi? Yang pertama yang harus kita isi adalah set objektif, yaitu sel yang ini, sel di mana tempat kita ingin meletakkan biaya minimumnya. Kemudian tujuan kita adalah untuk meminimumkan. Oke, untuk meminimumkan. Kemudian di sel yang bagian ini adalah by changing variable cell, yaitu sel mana aja yang harus diubah oleh Excel ini, yaitu sel yang kosong ini atau sel distribusi barangnya. Kita select bagian ini dari Sultan Adam Banjarbaru sampai Belitung Martapura. Oke, dari B4 sampai D6. B4 sampai D6. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan batasannya di sini. Batasannya kita add, kemudian referensinya adalah ini. Kolom persediaan itu harus sama dengan yang ini, persediaannya sudah kita tuliskan di sini. Nah, kita klik add. Kita tambahkan batasan selanjutnya adalah di kolom di sel ini, dari permintaan dari Sultan Adam sampai Belitung, kita pilih 3 sel ini, sel B7 sampai D7, kemudian tandanya adalah harus sama dengan ya, harus sama dengan, kemudian batasannya adalah ini, 3 sel ini, 3000, 1400 sama 1200. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini sudah kita set objektifnya, kemudian sudah pas ya. Oke. Kemudian, nah, select untuk di bagian select solving methodnya kita pilih simplex LP. Baru kita pilih solve. Nah, di sini dia tulisannya solver of found solution. Solver sudah menemukan sebuah solusinya, semua batasannya sudah optimal. Kita cek ya. Nah, kita cek. Nah, di sini biaya minimumnya sudah tertulis 83.000, kemudian pembagian distribusinya adalah Sungai Lulut 1.200, kemudian Sultan Adam Banjarmasin 1.600, 1.400, 200. Kita cek sama di Excel tadi, apakah sudah sama kah? Nah, kita lihat di Excel tadi. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kita menentukan distribusinya, untuk mengecek jawaban kita apakah sudah sesuai atau tidak. Di sini tadi kita sudah menemukan bahwa biaya minimumnya adalah 83.000. Sudah sesuai dengan yang ada di Excel ini. Jadi ini adalah salah satu
tools atau aplikasi yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah transportasi. Ini adalah untuk yang masalah yang masih standar, yaitu total persediaan masih sama dengan total permintaan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang tidak standar, entah persediaannya yang lebih banyak kah atau permintaannya yang lebih banyak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.